Tuhan mau berfirman pada hati setiap kita. Memang menunggu sampai ke tempat lebih dalam, di situ ada ikan. Saya menantikan tadi agar setiap kita berpartisipasi supaya sebanyak mungkin hati yang memperoleh sesuatu. Firman di dalam kedalaman tertentu, jikalau masih dangkal, akan menjadi teori bagi telinga. Tapi ketika hati tenggelam dalam hadirat Allah, firman itu menjadi rema. Itu yang disebut iman timbul dari pendengaran, bukan asal mendengarkan, tapi mendengarkan dari hati yang tenggelam dalam hadirat Allah. Dan di dalam kedalaman seperti itu dan keintiman dengan Allah, firman itu menjadi jawaban. Dan satu kata dari Tuhan bisa mengubah seluruh hidupmu. Iman menjadi mudah, menjadi gampang gitu. Rasanya untuk percaya tidak perlu didorong-dorong dan ditarik-tarik, tidak perlu dipush-push begitu. Percaya itu bisa natural gitu. Makanya itu kalau saya mau baca Alkitab ya, saya sedikit memberikan tips dari pengalaman pribadi saya selama udah kenal Tuhan dari tahun 92 hingga hari ini tahun 2020. Jadi saya sudah kenal Tuhan 28 tahun, belum cukup lama bagi beberapa orang yang udah lebih lama. Tapi saya belajar untuk berjalan dalam kedalaman dengan Tuhan selama itu. Karena itu kalau saya mau baca Alkitab ya, saya banyak menyembah, memuji, menyanyi ya, begini kira-kira saat teduh. Tentunya kalau saya saat teduh secara pribadi, ya saya sendirian lah ya, tanpa orang lain. Tapi saya menyanyi, berdoa, betul-betul dengan akal budi, dengan roh saya. Sampai satu titik saya undang firman Allah, saya minta agar Tuhan berbicara kepada saya. Logos ini, firman tertulis, menjadi firman yang diucapkan oleh Roh Kudus. Di situ terjadi sesuatu. Kalau saya renungkan ya, ada banyak hal yang di dalam kehidupan saya ini, yang perkara-perkara yang baik, yang indah, apalagi yang luar biasa dan sempurna, itu datangnya bukan dari hasil pikiran saya. Dan bukan karena upayaku sebagai manusia. Betul-betul Tuhan menyampaikan firman-Nya, lalu melakukan sesuatu. Saya yakin, 100% yakin, jawaban pergumulan Anda itu ada dalam hadirat Tuhan ini. Dan kalau Tuhan ngomong sesuatu, satu kata aja, itu tidak akan gugur ke tanah, tidak akan kembali sia-sia. Kalau Anda dengarkan suara Roh Kudus, hidupmu akan berubah. Apapun sikon yang sekarang Anda hadapi, itu tidak akan bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah berfirman, siapa yang bisa melawan? Saya kasih satu renungan, saya berikan tema singkat sederhana aja, rahasia 5 roti dan 2 ikan. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang ke-6, ayat yang Markus pasal 6 ayat 35 sampai 43. Cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Ada banyak rahasia di dalamnya dan kita pasti menerima rema-rema yang luar biasa. Setiap orang yang mendengar, setiap pasang telinga akan dapat yang berbeda. Catatannya nanti sama. Jangan lupa mencatat khotbah. Ini renungan saja, tapi tetap harus dicatat ya. Tapi nanti ya, sekalipun Anda catatannya sama, nanti aplikasi dan kuasanya itu spesifik masing-masing pribadi. Buka telinga. Rahasia 5 roti, 2 ikan. Pada waktu hari sudah mulai malam, Markus 6 ayat 35. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Jadi kejadian 5 roti 2 ikan itu in the evening atau waktu petang hari. Secara profetik saya tarik lebih jauh, ayat ini juga bisa bicara di mana ada kegelapan, itulah kesempatan untuk cari wajah Tuhan. Orang yang mencari wajah Tuhan biasanya nggak akan menemukan hanya wajahnya, tapi plus menemukan tangannya. Kesulitan manusia adalah ketika dia mengalami masalah, dia lari dari hadirat Allah. Karena dia merasa jawabannya ada di luar sana, Tuhan nggak sanggup menolong dia. Atau kalau Tuhan sanggup, Tuhan nggak mau. Jadi belum apa-apa udah WO dulu, udah merasa Tuhan itu tidak mau. Belum apa-apa sudah ada roh penolakan. Tuhan nggak bisa berkati kehidupan Anda kalau Anda entertain atau manjakan perasaan tertolak di dalam hati Anda yang tidak terbukti atau terbukti salah di hadapan Allah. Allah tidak pernah menolakmu. Hanya karena Tuhan belum melakukan sebuah mujizat, jangan cepat-cepat hakimi dulu. Karena itu pada waktu hari sudah malam, harusnya murid-murid datang ke Tuhan. Mereka malah pusing sendiri. Karena manusia itu logika banget. Dan saya nggak bisa salahkan sih. Karena mereka manusia itu kan terdiri dari panca indera. Apa yang dia lihat itulah kenyataan. Apa yang nggak kelihatan, dia nggak percaya. Karena itulah perlu doa seperti ini, bukan untuk ingatkan kita masih ada yang namanya jalur iman. Kalau kita sudah berusaha.
Ya memang di luar sana ada orang yang iman-iman doang, lalu tidak melakukan sesuatu, itu jadi batu sandungan. Tapi bukan berarti gara-gara mereka, kita jadi trauma sama yang namanya beriman. Hanya karena di luar ada uang palsu, bukan berarti semua uang itu nggak ada aslinya. Jangan sampai orang yang imannya kurang tanggung jawab membuat Anda jadi takut beriman, merasa bersalah, merasa masa iman-iman saja. Masih ada jalur iman, makanya perlu doa seperti ini. Pada hari waktu malam, itulah tandanya mujizat akan segera terjadi. When you see problems all around you, then that's probably the best place for a miracle, right? Atau Anda lihat persoalan di kiri kanan, mungkinkah itu adalah lokasi yang paling strategis untuk mujizat terjadi? Saya punya satu kalimat, mungkin Anda bisa tulis ini. When you reach the end of your resources, you probably have just found the beginning of your miracle. Waktu Anda dan saya sampai kepada ujung tombak sumber daya kita sebagai manusia, kemungkinan besar kita baru saja menemukan permulaan mujizat kita. Itu dia. Nah, ini terjadinya malam hari, oke? AM, PM-nya, pagi malamnya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-36. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Ini perkataan murid-muridnya ini. Kalap, panik nih. Suruh mereka pergi, Tuhan. Kita nggak bisa kasih makan mereka. 5.000 orang laki-laki, belum lagi yang perempuan dan anak-anak. Berapa puluh ribu itu di situ, di bukit itu. Sudah suruh mereka pergi. Tapi jawab Yesus ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, dalam protes tentunya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Siapa bisa kasih makan puluhan ribu orang? Kalau satu roti seharga 200 dinar, berapa duit itu? Tuhan, kita nggak kaya. Dan sekalipun di sini ada orang kaya, Yusuf Arimatea atau siapa di tokoh-tokoh di Alkitab yang diberkati, apakah cukup semua harta ini untuk memberi makan semua orang yang kelaparan di dunia? Mereka itu lupa kalau mereka bicara sama Tuhan Yesus. Nah, ayat 36 dan 37 mengajarkan kita sesuatu. Salah satu rahasia 5 roti 2 ikan adalah supaya kita introspeksi. Gini, ayat 36, murid-murid Yesus berkata begini, Tuhan suruh mereka pergi. Tapi jawab Yesus di ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Please, hari-hari ini kita harus banyak introspeksi, mumpung kita ada banyak waktu untuk berdiam diri. Selama ini adakah di antara kita yang terlalu bossy, terlalu suka suruh-suruh orang, perintah-perintahin orang-orang di kanan kiri? Adakah di antara kita itu yang suka mengajarkan sesuatu tapi kita sendiri tidak pernah melakukannya atau double standard, luar dalam nggak sama? Kalau kita mau mengalami karya Tuhan semakin nyata, kita nggak harus sempurna. Tuhan itu tidak pernah berjanji memberkati orang jikalau dia sempurna. Tapi kita harus tulus. Orang salah kalau tulus, ada harapan untuk ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau orang itu sekalipun sempurna, kalau dia tidak punya ketulusan, Allah tidak mau ada hubungan dengan orang tersebut. Luar dalam mesti sama. Suruhlah mereka, kata murid-murid pada Yesus. Tapi Yesus berkata, no, kamu harus beri mereka makan. Kamu jangan suruh-suruh orang kalau kamu sendiri tidak mau pergi kelaparan. Kamu mau makan, kok suruh mereka pergi, perut hampa, itu gimana? Janganlah kita suruh orang melakukan sesuatu jikalau kita sendiri tidak bersedia melakukannya. Jangan suruh orang lain melakukan apa-apa jikalau kita sendiri tidak pernah bersedia untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Tuhan suruh kita tulus jadi orang. Hari-hari ini ternyata di masa-masa kita dirumahkan, ini ujian. Karena selama ini yang namanya Tuhan menjadi agama. Tapi sekarang kita harus berjumpa dengan orang yang sama. Tuhan itu akan menilai bagaimana kita itu memperlakukan orang lain. Hari-hari ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan akan memurnikan umatnya. Memurnikan umat. Kita semua diuji di taraf yang paling rendah. Kita harus menghadapi ini, segala sesuatu itu dengan kita tidak bisa lagi
kita harus apa adanya. Sehari-hari, bukan kita di rumah contohnya. Alkitab mengatakan di sini, di 36-37, janganlah kita punya standar ganda. What you want others to do unto you, do it unto others. And thus you will, Anda akan melihat sebentar lagi, apapun yang Anda jama akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Apa yang Anda ingin orang lain lakukan pada Anda, lakukan itu kepada orang lain dulu. Ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Yesus ngomong begini, berapa banyak sih roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Garis bawahi di ayat 38, yang ada padamu. Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada pada kalian semua? Nah, di sini ada sebuah hikmat rahasia 5 roti 2 ikan cerita ini. Selalu gunakan apa yang ada padamu untuk memperoleh apa yang belum ada padamu. Jangan berangan-angan, aduh andai kata aku punya itu. Kelola dulu yang ada pada Anda. Untuk Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan kemudian hari. Saya ulangi. Banyak orang itu selalu menginginkan sesuatu yang dia belum miliki. Atau dia menyesali sesuatu yang hilang di masa lalu. Atau yang sekarang dia tidak miliki di masa kini. Orang itu selalu merindukan lubang pada donatnya. Mereka tidak pernah melihat rotinya. Tuhan tanya sama murid-muridnya, lu orang punya berapa roti, bukan berapa lubang. Jangan lihat berapa ribu orang. Apa yang kau miliki? Aduh Tuhan, sebut aja malu dibanding dengan kebutuhan dan keperluan mereka. Apa artinya 5 roti 2 ikan? Nah itu dia Tuhan bilang. Jawaban telah tiba. Bukankah Tuhan tanya, kalian punya berapa? Mungkin mereka ragu-ragu mengucapkannya, tapi akhirnya ketahuan mereka punya 5 roti 2 ikan. Tuhan bilang, pertanyaanku sederhana, kamu punya apa? Aku tidak tanya kepadamu, kata Tuhan pada murid-muridnya, kamu bisa beri apa? Aku tidak tanya kepadamu, mereka perlu berapa? Aku tanya padamu, kamu punya apa? Hari-hari ini Tuhan juga tanya, Roh Kudus tanya pada kita. Jangan menyesali apa yang hilang kemarin, atau yang sekarang telah melayang. Atau apa yang Anda inginkan ke depan dalam kepanikan. Selalu sekarang renungkan satu pertanyaan Kristus kepadamu. You punya apa di tangan? Ada apa yang Anda miliki padamu? Kelolalah itu. Selalu kelola apa yang sudah di dalam tangan kita. Sedikit pun kelolalah. Karena itu nanti Tuhan sanggup lipat gandakan dengan caranya yang heran untuk menjadi jawaban di kemudian hari. Dan semua kebutuhanmu akan tercukupi. Apa yang di tangan? Gajiku tinggal setengah. Ya itu, jangan berkata sudah separuh hampa, tapi setengah terisi. Puji Tuhan, masih ada 50%. Dengan ini, akan menjadi something, akan menjadi sesuatu nanti. Selalu gunakan apa yang ada padamu untuk mendapatkan apa yang belum ada padamu, yang nanti akan ada. Selalu pakai yang sudah ada di tangan. Always use what you have, not use what you don't have. Use what you have to gain what you do not yet have. Semoga Anda malam-malam setelah makan gini, saya ajak sedikit muter, mikir, supaya bisa nangkep ya, maksud saya ya. Tuhan tanya sama dia, sama mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Tuhan tanya padamu sekarang, kalian masih punya apa? Serahkan pada Tuhan. Jadilah seorang pengasih, jadilah seorang pelayan, jadilah seorang pensyukur. Nggak tahu ada kata seperti itu nggak? Jadilah seorang pemberi, orang pemberi. Tuhan tanya sama mereka, kalian punya 5 roti 2 ikan kan? Ya, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 37 kembali tadi, saya garis bawahi. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Garis bawah ini, kamu harus memberi. Tuhan bilang, kamu harus jadi memberi. Saya bersyukur saya tidak izinkan keadaan ini saya menjadi orang yang pelit dan kikir. Tidak. Saya tidak sehari-hari hanya memikirkan diri sendiri. Besok makan apa? Masih bisa begini, begitu enggak? Masih bisa keluar enggak? Masih bisa belanja? Ya tetap harus bertanggung jawab. Semua itu harus ada persediaan dan persiapan. Namun hati saya tidak melekat padanya.
Karena Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi. Kalau kamu mau diberi, kamu harus memberi. Bukankah tadi yang saya sudah sebutkan, standar Tuhan, ketulusan. Inside, outside harus sama. Lakukan pada orang lain apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda. Kalau Anda mau diberi oleh Tuhan, Anda juga harus belajar memberi. Sebab Tuhan perintahkan pada murid-muridnya, kamu harus memberi. Baru setelah itu tambahkan, mereka makan. Kamu harus memberi. Hari-hari ini, kamu harus memberi pujian pada orang-orang yang layak mendapat pujianmu di rumah contohnya. Kamu harus memberi waktu. Kamu harus memberi bahkan seorang janda di perjanjian lama, seorang nabi luar biasa datang. Makanan terakhirnya pun dikasihkan. Bayangkan, Tuhan menuntut kita semua jadi pemberi setiap waktu. Jadi pengasih setiap waktu. Ya, itu dia. Itu rahasia 5 roti 2 ikan. Ternyata lebih dari sekedar makanan. Tuhan mengajarkan prinsip dan hukum-hukum supranatural kepada mereka. Kalau mereka mau mengalami terobosan harus dimulai di dalam diri. Kalau di dalam diri mereka tidak ada terobosan, niscaya tidak akan ada terobosan apa-apa di luar sana. Yang Tuhan cari, itu iman di hati. Nah, kita lihat ayat yang ke-39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Garis bawahi supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Kenapa ditekankan di sini rumputnya hijau? Suruh aja mereka duduk di tanah. Lebih simpel, nggak usah sepanjang ini kalimatnya. Tuhan tidak akan menunjukkan mujizat pelipat gandaan sampai murid-murid Tuhan itu merasakan hijaunya rumput. Jangan bandingkan rumputmu dengan rumput tetangga yang kelihatan selalu lebih hijau dari rumput Anda. Belajarlah rasa puas dan bersyukur dengan yang sedikit padamu atau dengan yang lebih sedikit sekarang padamu. Not until the grass seems greener on your side that you will see the power of multiplication. Sebelum Anda bisa setuju dengan Kristus bahwa rumput di rumahmu lebih hijau daripada rumput di tetangga, Anda tidak akan mengalami pelipat gandaan apa-apa. Karena lipat ganda itu hanya dengan cara menengadah dan bersyukur atas 5 roti 2 ikan itu. It was given through thanksgiving. Itu diberikan melalui rasa syukur. Jadi karena itu ditekankan, mereka semua disuruh duduk sama Yesus. Murid-murid itu loh, suruh orang-orang itu duduk 5.000 orang itu berkelompok-kelompok di atas rumput yang hijau. Katakan berkelompok-kelompok. Ya. Salah satu hal lagi yang diajarkan di dalam 5 roti 2 ikan ini, dalam cerita yang luar biasa ini adalah di masa-masa ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan yang luar biasa, melebihi kemampuan kita manusia untuk memenuhinya. Tuhan suruh hati kita belajar berhikmat begini. Belajar untuk mengelompokkan masalah menurut tipe dan jenisnya. Coba Anda dan saya bisa melihat apakah masalah kita ini masalah yang sifatnya masalah itu sifatnya teknis, praktis, atau masalah rohani. Kita harus bisa memilah-milah di dalam benak batin pikiran kita. Tuhan tidak mau kita itu tiba-tiba langsung udah campur baur perasaannya. Karena kita tidak menerima roh yang membuat kita menjadi ketakutan. Kita menerima roh yang membuat kita punya pikiran itu tertib. Dalam bahasa Inggrisnya, we receive the spirit of sound mind. Pikiran yang tertib itu bisa mengelompokkan atau mengkategorikan problema. Lord, I have a problem. Waktu kita mendekat pada Tuhan, disinari pikiran, akal budi kita pun main. Roma 12 katakan itulah pembaharuan pikiran. Disinilah kita bisa menaruh dalam kategori, meletakkan yang ini masalah sifatnya relasional, yang ini masalahnya praktis, yang ini masalahnya rohani. Nanti Tuhan juga bicara kepada Anda, solusinya di mana? Sesuai dengan bijaksana yang Allah letakkan di dalam hati dan pikiranmu. Nah, yang ini solusinya adalah komunikasi. Yang ini solusinya adalah menabung.
mengalokasikan dana dengan smart sekarang. Ini mengencangkan sabuk, yang ini jangan kau tahan. Give, it will come back to you. Good measures press down, shake it together, running over you. Nanti juga Tuhan akan memberitahu kepada kita solusinya. Yang ini bukan untuk ditahan, ini berkat untuk ditabur. Kalau yang tadi itu untuk ditabung, yang ini untuk ditabur. Berikan pada Tuhan. Dan takaran yang kau pakai waktu memberi akan dilimpahkan kembali kepadamu. Jadi Anda akan mengerti. Jadi jangan stres sendiri. Percayalah dalam Kristus ada jalan. Mungkin bukan jalan tol, ada jalan tikus, so pasti. Pokoknya ada jalan, wong namanya Yesus adalah jalan kok, pasti ada jalan. Mungkin jalannya nggak seperti dulu. Dan belajar untuk bisa merangkul terlebih dulu dan menerima the new normal, normal yang baru. Orang yang berkata, zaman dulu enak ya, kata pengkhotbah tidak mengucapkannya dengan bijaksana. Itu bukan dari hikmat dia mengatakannya. Karena orang yang selalu melihat ke belakang, enak ya bawang prei dan brambang yang ada di Mesir, dia tidak akan pernah lihat Kanaan. Sekarang kita ini kecepit di tengah, di padang pasir. Mungkin putar-putar di sana 40 minggu. Jangan sampai 40 tahun mati di situ. Tuhan suruh mereka duduk di rumput yang hijau, bersyukur dulu, thanksgiving. Thank you. Rumputku lebih hijau. Rumputku tidak segede lapangan golf di sebelah sana. Tapi saya nggak bisa bayangkan harga yang mereka bayar untuk bil airnya, untuk bon airnya. Aku nggak iri. Tuhan tidak bisa berkati hati yang iri. Tuhan tidak pernah berkati Kain, dia berkati Habil. Ketika setelah itu Tuhan akan ajarkan kita, sekarang ya saya ajari, kelompok-kelompokkan orang-orang. Karena Alkitab tidak mengatakan mereka mengelompokkan berdasarkan jumlah. 10-10 atau 5-5 atau 50-50 nggak dikatakan begitu di ayat ini. Jadi mereka mengelompokkan berdasar apa? Berdasarkan insting. Murid-murid diajari untuk smart di lapangan. Kalian jadi satu. Kalian berapa family? Kalian berapa keluarga ya? Oke, ini cousinmu ya. Oke, duduk sama-sama. Tiba-tiba 5.000 atau puluhan ribu orang itu tertata dengan teratur. Murid-murid belajar smart. Kelihatannya hanya memberi makan. Itu sebenarnya seminarinya Tuhan. Diajari untuk mengatasi masalah yang terjadi di depan mata. Kamu harus bisa mengkategorikan. Ini problema apa? Yang ini harus masuk di kantong yang mana? A, B, atau C? Nanti solusi akan datang juga seperti cara Tuhan turunkan mana per family atau per kategori. Tuhan juga akan bicara, mempilah-pilahkan visimu. Visi itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Maksudnya jangka panjang, jangka pendek bagaimana? Ada visi yang sifatnya panjang. Kalau sekarang kita ingin pikirin terus. Kalau begini terus, aku udah bangun semua portfolioku tiba-tiba. Sekarang ludes begini. Aduh, padahal aku ingin sekali jadi orang yang sukses banget loh. Akan frustrasi orang yang seperti ini. Ada visi itu harus dikategorikan. Mungkin sekarang lebih baik Anda berpikiran lebih jangka pendek dan jangka menengah. Sehari demi sehari, sebulan demi sebulan. Miliki visi bulan depan, aku akan mencapai ini. Jangan angan-angan muluk-muluk dengan cita-cita dulu, malah frustrasi. Orang yang smart dalam Tuhan juga akan bisa memilah-milah visi mana jangka pendek, mana yang jangka panjang. Dia bisa mengatur ekspektasinya sendiri. Kelompok-kelompokkan orang, ya nak, kira-kira itu hikmat yang kita terima dari 5 roti 2 ikan. Ayat yang ke-41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Nah, ini nggak ada teorinya. Mujizat kalau ada teori itu proses manusia, itu bukan mujizat. Ajaib. Itu plan A-nya Tuhan. Ajaib. Itu tidak ada rumusnya. Kalau ada rumus, bukan keajaiban namanya. Yang ini saya tidak bisa kasih poin apa-apa. Simple aja mengingatkan Anda 41 dan 42. Somehow, the end will meet. You will be able to make the ends meet. Satu ujung dengan ujung lain itu nanti akan ketemu dalam rencana Allah. Semua disambung, berkesinambungan menjadi sebuah rencana besarnya. Pokoknya, kalau Anda berdoa cari wajahnya, nggak hanya menemukan wajahnya, tapi juga tangannya. Percayalah, mujizat masih terjadi. Disinilah yang disebut campur tangan Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka untuk kami, sekeluarga. Yang ini nggak ada rumusnya. Waktu saya baca ayat 41,
Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Tiba-tiba 5.000 orang makan, 20.000 totalnya kali. Semua makan, besar kecil tua muda, laki-laki perempuan. Kalau Anda tanya sama saya, gimana kejadiannya? How do I know? Ahli teologi juga kalau mau selidiki ini, bisa meledak kepala, nggak akan bisa menemukan dari sini kok bisa ke situ. Makanya namanya miracle. If you don't believe in miracle, you shouldn't be a Christian. Kalau saya tidak percaya mujizat bisa terjadi, bahkan kita tidak boleh jadi orang Kristen. Kekristenan itu apa? Kita percaya seorang pribadi yang lahirnya tanpa melalui sperma papanya. Lahir dari kandungan seorang Maria, seorang gadis tulen. Coba bayangin. Pelayanannya penuh dengan miracles, pengajarannya nggak masuk akal manusia, tetapi begitu indah menantang akal budi kita untuk menanjak kepada pikiran sorga. Lalu Yesus itu matinya bukan pada kehabisan darah, tapi menyerahkan nyawa. Orang bisa menyerahkan kepadamu, kuserahkan nyawaku, gitu. Bahkan sebelum mati sudah memprediksi, 3 hari aku bangkit. Mana ada cerita itu? You're believing in a person with all these miracles, dengan semua miracle traits ini. Lalu pada hari ketiga kuburnya kosong, bangkit. Bahkan kita nggak bisa menyebut kita gereja perjanjian baru tanpa percaya dengan bahwa mujizat masih bisa terjadi. Why? Mujizat gereja pertama kali lahir, happy birthday to you, happy birthday to you. Setiap tahun kita harus merayakan anniversary sebuah miracle terjadi, lidah api di atas 120 kepala. Itulah caranya gereja lahir di dunia. Gereja jangan berubah menjadi gedung. Orang Kristen jangan berubah menjadi agama dan teori. You're believing in a person who was a miracle all the way. Dari lahir, sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke sorga. Disaksikan di depan 500 pasang mata. Saya beritahu, kalau dengan campur tangan Allah, trust me, your ends will meet. Ujung satu dengan ujung satunya akan ketemu. Di mana area hampa kosong vakum itu, somehow, gimana besok bayar, katakanlah bill kita, tagihan tertentu. Somehow, setelah Anda menoleh nanti, setelah lewat ini semua, per bulan, lewat, 3 tahun, lewat, Anda noleh lagi, 10 tahun kemudian berkata, ajaiblah Tuhan. Kalau enggak gitu bukan Tuhan namanya. Inilah ayat 41 dan 42, misterius, kita enggak mengerti. Gimana dari sini sampai ke sana 5.000 orang makan. Mintalah campur tangan Tuhan. Lakukan bagianmu, kelompok-kelompokkan. Lakukan bagianmu, standar 1, ketulusan. Jangan pelin-pelan. Lakukan bagianmu, kelola yang ada padamu. Sedikit pun kelolalah. Gunakan apa yang ada padamu untuk memperoleh apa yang belum Anda miliki. Remember, it's what you have that will make you have what you don't have. Apa yang kau miliki yang akan membuatmu bisa memiliki apa yang belum Anda miliki hari ini. Yang terakhir ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ayat 43, dengan ini saya selesai. Mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Jadi murid-murid Yesus ada 12 rasul waktu itu yang suruh kelompok-kelompokkan orang. Masing-masing pulang diajari Tuhan untuk considerate, untuk bisa memikirkan orang rumah. Pulang tapau masing-masing sebakul. Untuk Petrus tentunya kasih mertuanya, istrinya. Petrus itu mertuanya disembuhkan Yesus di awal-awal Injil. Berarti Petrus punya istri kan? Paulus nggak punya. Paulus itu single all the way. Murid-murid yang lain juga, rasul-rasul yang lain. Mereka masing-masing pulang bawa satu bakul. Itu bakulnya banyak, itu besar. Jadi mungkin dimakan dengan orang-orang satu RT. Kita makan bersama dan sebagainya. Tuhan itu ajari mereka untuk menghargai blessing to the last drop. Dan untuk menjadi blessing to the last drop. Untuk menjadi berkat sampai titik darah penghabisan. Untuk menghargai berkat sampai titik terakhir. Tetesan terakhir. Saya kasih lagi contoh ya. Nggak hanya 12 bakul penuh. Sisa-sisa ikan pun dibungkus. Ada satu keajaiban yang luar biasa. Memecah-mecah roti kan, 5 roti, jadi banyak.
Biasalah, karena roti dari tepung segalanya atau dari ragi dan sebagainya. Ikan. Itu ikan cuma 2. Dipecah mungkin dari area kepala, yang sisa ekornya setengah badan, keluar kepalanya lagi. Ini ikan nggak pernah melewati masa-masa jadi telur, nggak pernah mencicip air, langsung gorengan. Ini ikan bukan plastik loh ya, ikan-ikanan seperti daging kepiting palsu. Oke? Ini adalah ikan beneran, kalau Anda buka dalamnya juga ada ringnya, juga ada tulangnya, ada organ dalamnya jikalau ada, termasak semuanya, kayak ikan kecil atau ikan apa. Ini ikan Tuhan ciptakan tanpa lewat laut. Itu ciptaan, karena ini bukan ikan palsu. Kalau yang dicabut adalah daerah ekornya, tinggal kepala yang di tangan, ini ditaruh di piringnya, tiba-tiba pluk, muncul ekor. Jadi setiap kali dipecah satu ikan, itu ada satu ekor ikan ciptaan baru. Sejak dunia dijadikan, tak pernah mencicipi air maupun lautan. Amazing. God can bless you. Tuhan bisa memberkati Anda di luar teorimu. Tuhan bisa memberimu mujizat di luar biologi yang Anda kenal selama ini. Dan setiap ikan itu Tuhan bungkus. Tidak boleh sisakan. Setiap udang jangan dibuang. Setiap ekor itu adalah satu berkat tersendiri. Tuhan ajari mereka untuk ringkas sisanya dan dimakan kemudian hari. Tuhan ajari kita untuk belajar menikmati dan menghargai every little blessing. Hari-hari ini adalah waktu yang tepat. Kalau Anda makan nasi, jangan sisakan satu butir. Belajar berkata ini semua dari Tuhan. Itu satu beras. Itu satu padi. Belajar menghargai. Nanti ya, keluar dari masa corona ini, kita akan menuai anak-anak Tuhan yang setia dalam perkara sederhana. Watch out world, you will begin to see great men and women. Karena barang siapa dipercaya perkara kecil, dia akan dipercaya perkara besar. Dengan kata lain, barang siapa bisa dipercaya dengan perkara kecil, dia akan menjadi orang besar. Are you ready jadi orang yang besar? Mari sekarang taruh percaya kepada Tuhan, praktekkan firman Tuhan ini. Allahku akan mencukupi kebutuhanmu.